Hai, perkenalkan nama saya Hida Kalista, biasa dipanggil Kalista, Prodi Visip Sastra Inggris sebagai penerjemah. Dalam video saya kali ini untuk pengumpulan tugas UT presentasi, tugas 1 sesi 3, saya memilih untuk mempresentasikan materi modul 2 yaitu bunyi bahasa dan tata bunyi bahasa. Sekarang mari kita bahas cabang ilmu linguistik fonologi. Apa sih fonologi itu? Mari kita lihat pada slide pertama. Fonologi adalah ilmu yang mempelajari sistem bunyi dalam bahasa, membedakan antara aspek fisik bunyi atau fonetik dan aspek fungsional bunyi yang membentuk makna atau fonemik. Bisa diartikan fonologi adalah ilmu tentang tata bunyi bahasa, sedangkan bunyi bahasa adalah objek yang dipelajari. Kajian ini sangat penting untuk memahami bagaimana bunyi tersusun dan digunakan dalam komunikasi bahasa. Dengan memahami konsep dasar fonologi, kita lebih mengerti pola bunyi yang ada dalam berbagai bahasa, termasuk bahasa Indonesia. Oke, sekarang kita mari beralih ke slide kedua, yaitu artikulasi bunyi bahasa. Bunyi bahasa dihasilkan melalui proses artikulasi yang melibatkan berbagai organ bicara seperti bibir, gigi, lidah, dan langit-langit. Posisi serta pergerakan organ-organ tersebut menentukan kualitas bunyi yang dihasilkan. Memahami proses ini membantu kita memahami bagaimana bunyi berbeda, dibedakan, dan dihasilkan secara fisik. Klasifikasi bunyi artikulasi meliputi letupan atau plosif, geseran atau frikatif, sengau atau nasal, lidah, dan semivokal. Contohnya bunyi P adalah plosif labial, sementara S adalah frikatif alveolar. Pengetahuan ini berguna untuk memahami fonetik bahasa Indonesia secara mendalam. Sekarang mari kita beralih pada slide ketiga, yaitu klasifikasi bunyi bahasa, vokal, dan konsonan. Bunyi bahasa dibagi menjadi vokal dan konsonan. Vokal dihasilkan tanpa hambatan udara dan diklasifikasikan berdasarkan tinggi rendahnya posisi lidah, posisi depan belakang lidah, serta apakah bibir dibulatkan atau tidak. Contohnya adalah vokal A, I, U, E, dan O. Konsonan dihasilkan dengan hambatan udara dan dapat diklasifikasikan berdasarkan cara artikulasi, tepat artikulasi, serta apakah bunyi tersebut bersuara atau tidak. Contoh konsonan termasuk B, D, G, F, dan V. Sekarang mari beralih ke slide keempat, yaitu fonem, alofon, dan grafem. Dalam hubungan dengan bunyi bahasa dan tata bunyi bahasa. Istilah fonem apakah termasuk bunyi bahasa? Jawabannya ya. Apakah termasuk tata bunyi bahasa atau fonologi? Jawabannya juga ya. Penjelasannya, fonem adalah bunyi utama yang bisa mengubah arti kalau diganti inti dalam fonologi. Istilah alofon apakah termasuk bunyi bahasa? Jawabannya juga ya. Apakah termasuk tata bunyi bahasa atau fonologi? Jawabannya juga ya. Cara lain mengucapkan fonem yang tidak mengubah arti. Variasi dari fonem tidak membedakan makna tapi dipelajari dalam fonologi. Istilah grafem apakah termasuk bunyi bahasa? Jawabannya tidak. Apakah termasuk tata bunyi bahasa atau fonologi? Jawabannya juga tidak. Bukan bunyi melainkan lambang tulis atau huruf yang mewakili fonem, termasuk kajian dalam ortografi atau sistem tulis. Mungkin kalian sedikit bingung tentang penjelasan saya tadi mengenai alofon. Untuk ilustrasi super sederhananya, bayangkan fonem adalah nama orang. Misal kamu punya teman bernama Rina. Kadang kamu memanggil dia dengan sebutan Rina dengan jelas. Kadang juga Ina karena kamu cepat-cepat kalau ngomong. Kadang juga manggil Na dengan sebutan akrab banget. Namanya juga tetap Rina, tapi cara kamu mengucapkannya bisa berbeda-beda. Nah, Rina, Ina, dan Na itu seperti alofon dari satu identitas atau fonem yang sama. Sekarang kita beralih ke bahasa. Contoh fonem T dalam bahasa Indonesia. Di kata tahu, kamu ucapkan T seperti biasa. Di kata pantai, T di tengah diucapkan secara lebih ringan atau cepat. Tapi arti kata tetap sama. Jadi meskipun bunyi T diucapkan sedikit berbeda, itu tetap dianggap bunyi yang sama dalam sistem bahasa. Perbedaan itulah yang disebut dengan alofon. Sekarang mari kita beralih ke slide terakhir, yaitu kesimpulan. Memahami fonologi sangat penting dalam studi bahasa karena membantu pengucapan dengan benar, pemahaman variasi dialek, dan pengajaran bahasa yang efektif. Fonologi juga relevan dalam bidang linguistik, komunikasi, hingga teknologi pengenalan suara modern. Dengan mempelajari fonologi lebih dalam, kita mampu mengoptimalkan komunikasi dalam berbagai konteks dan mengaplikasikan pengetahuan ini dalam riset bahasa, pengembangan teknologi suara, serta pembelajaran bahasa asing. Contohnya sastra Inggris. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Bila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Bye.